malam, selamat Sabat buat kita semua dan juga selamat mempersiapkan hari Sabat bagi mereka yang ada di belahan dunia lainnya. Kembali PG Sesi hadir pada saat ini dengan narasumber yang tidak asing lagi yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan kita akan memulai pelajaran sekolah Sabat kita yang berjudul Efesus dalam hati. Dan ini adalah akhir bulan ya, akhir satu triwulan dan minggu depan kita akan mulai dengan triwulan yang baru. Baiklah, sebelum kita memberikan kesempatan Pendeta Kuntaraf akan membahas pelajaran ini, kita akan mulai dengan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Harjuno Hadi Saputro. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bisa didengar suara saya, Bu? Iya, sangat jelas. Bagus. Oke. Ya. Tuhan Allah kami yang berkata di dalam kerajaan surga. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, dipermuliakanlah kiranya nama. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan oleh sebab berkat Tuhan yang telah menyertai kami, terutama pada sepanjang 6 hari bekerja kami, sehingga kami boleh sampai kepada Sabat Tuhan yang suci lagi. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan pada hari Sabat ini, sebagaimana Sabat Tuhan suci adanya. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan, dalam pelajaran sekolah Sabat ya Tuhan. Kiranya mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bukakan hati pikiran kami agar apa yang kami pelajari kami boleh mengerti, dan besok kami boleh bawakan di dalam acara diskusi sekolah Sabat masing-masing Tuhan di gereja kami. Tuhan, tuntun pula Dr. Jonathan Kuntara, pendeta yang akan menuntun dan akan memberikan pelajaran ini ya Tuhan. Berikan roh akal budi hikmat dari surga, agar semua apa yang keluar dari mulutnya itu semuanya adalah daripada Tuhan. Tuhan, jauhkan daripada segala kesalahan, dan kiranya semuanya itu apa yang kami pelajari boleh menjadi kemuliaan kebesaran Tuhan. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk peralatan yang kami pakai. Kiranya Tuhan menyertai agar semua boleh kami menggunakan, tidak ada halangan, dan lancar ya Tuhan untuk kami menggunakan di dalam pelajaran ini ya Tuhan. Tuhan, berkati masing-masing kami ya Tuhan. Berilah konsentrasi yang untuk dapat menyerap pelajaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala pencobaan, terlebih setan dan iblis yang selalu ingin mencobai umat-umat Tuhan, terlebih bila mana kami membicarakan dan mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, karena kami mohon semuanya hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Harjono. Selanjutnya kita akan ikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf. Namun sebelumnya saya mengingatkan bagi mereka yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung, silakan klik raise hand, nanti akan kami panggilkan. Jadi kita akan mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhirnya akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia, selamat siang untuk mereka yang berada di Eropa, selamat pagi untuk mereka yang ada di Amerika. Ya, baik, kita akan belajar Efesus di dalam hati. Jadi satu hal yang pertama bisa ditanyakan, apa maksudnya Efesus di dalam hati? Ya, kalau ada di hati maka itulah yang akan dinyatakan, artinya itulah yang akan dihidupkan. Jadi ini berbicara mengenai masalah aplikasi daripada pelajaran daripada buku Efesus. Ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan akan buku ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik,
Nah, sekarang kita coba lihat pendahuluan di dalam pelajaran menyebutkan tentang apa yang disebut dengan London Eye, ya, pengunjung di London Eye menaiki London Eye, sebuah atraksi putaran kincir. Nah, di bawah ini saya taruh itu gambar daripada London Eye, sorry, ya. Jadi inilah demikian. Nah, dari ketinggian 450 kaki di atas Sungai Thames, ya. Jadi kalau Persis sedang di atas, ya, Anda dapat melihat semuanya. Ada apa yang disebut Big Ben atau gedung parlemen atau banyak istana atau katedral bersejarah, bisa kelihatan semuanya, ya. Keadaan London ini pada saat berada di atas, ya, putaran kincir London Eye, ya. Nah, kemudian kita lihat penulis itu menyebutkan bahwa bagi sarjana perjanjian baru Nicholas Tom Wright, surat kepada jemaat Efesus memiliki kaitan dengan surat-suratan Paulus yang lain seperti London Eye. Jadi kita bisa lihat akan semua hal-hal yang lain daripada suratan daripada Rasul Paulus, ya, melalui buku Efesus, ya. Surat ini bukan yang terpanjang atau terlengkap dari semua tulisannya, tetapi menawarkan pemandangan yang menakjubkan, ya. Dari sini saat roda berputar Anda mendapatkan pandangan dari atas, ya, terhadap satu tema ke tema yang lain. Dan itulah yang kita akan coba pelajari sekarang. Nah, sekarang silakan Melin baca ayat hafalannya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Kemudian bisa ditanyakan apa yang bisa dipelajari dari ayat ini. Untuk pegangan saudara-saudara, bisa menekankan keselamatan adalah hanya melalui karunia, kasih karunia. Dengan iman kita mendapatkan karunia keselamatan. Ya, jadi iman kepada kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Usaha manusia tidak akan membawa keselamatan. Kita adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus. Tuhan yang dapat menciptakan perbuatan baik, ya. Jadi kalau begitu hidup kita haruslah di dalam Dia supaya kita bisa melahirkan akan kehidupan baik dan kehidupan setiap hari. Baik. Nah, garis besar pelajaran bisa dibagi dalam 3 bagian. Pertama, pendahuluan dan penutup buku Efesus, kemudian selamat oleh kasih karunia melalui iman, kemudian berjalan bersama dalam kesatuan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat pertanyaan yang pertama, ya, pendahuluan daripada buku Efesus ini, buku pendahuluan dan penutup. Jadi kita bisa lihat di sini pertanyaannya, ya, apakah kata pendahuluan dan penutup dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang memberikan maksud dari tulisannya ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini dari pendahuluan disebutkan Efesus 1 ayat 2, kemudian penutupannya kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat 24. Silakan, siapa yang baca? Joy atau Daniel? Ya. Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oke, jadi ini berbicara tentang kasih karunia, ya, kasih karunia dan damai sejahtera, ya. Jadi kalau kita mempunyai kasih karunia, kita akan punya damai sejahtera. Jadi dari kasih karunia apa? Dari Yesus Kristus, ya. Jadi itu juga yang ditekankan pada akhirnya. Jadi kalau begitu pembahasan daripada buku Efesus itu berbicara tentang kasih karunia Allah yang luar biasa. Baik, nah sekarang bagaimana kita berpindah dari pengenalan akan kasih karunia Allah kepada mengalami kasih karunia Allah secara pribadi kita, iya. Jadi kasih karunia Allah kemudian diberikan kepada masing-masing pribadi, iya.
Nah, kita bisa lihat di sini melalui kasih karunia Allah, kita memiliki hak istimewa untuk kehidupan hari ini dalam hubungan persahabatan dengan Yesus dan sesama orang percaya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 telah memainkan sebuah peran dalam pertobatan banyak orang. Sebutkan Martin Luther menemukan bahwa dalam ayat-ayat ini sebuah kasih karunia yang memenangkan hatinya. Dan dia juga menemukan beberapa penegasan utama dari reformasi. Keselamatan datang hanya melalui iman, melalui kasih karunia saja, oleh Kristus saja, dan untuk kemuliaan Allah. Kemudian pada tahun 1738, 18 hari setelah mengalami pertobatan di Aldersgate Street, London, John Wesley berkhotbah di Universitas Oxford, memberikan seruan dari hati dan pernyataan reformasi atau pergerakan baru. Dari mana dia mengambil ayat ini? Ya, Efesus 2 ayat 8. Jadi perubahan hidup, ya, pertobatan banyak didapatkan, dialami oleh banyak orang, termasuk para reformator ataupun juga para pengkhotbah yang terkenal seperti John Wesley, reformator seperti Martin Luther. Mereka belajar dari Efesus pasal 2 ini, ya. Baik, siapa yang telah menolong Anda untuk belajar lebih banyak mengenai kasih karunia Allah dan mendorong Anda untuk mengalami kasih karunia Allah bagi diri Anda sendiri, ya. Dan bisa ditanyakan, dan ini mempunyai pengalaman pribadi masing-masing. Untuk saya pribadi, saya dapatkan lebih banyak kasih karunia pada saat saya, ya, di gereja Pantekosta. Jadi kita bicara banyak tentang kasih karunia, percaya kepada Tuhan, percaya kepada kasih karunia Allah. Kemudian sementara saya berpikir apa yang saya harus buat sesudah saya mempunyai kasih karunia Allah, maka adalah KKR. Saya hadiri, saya harus menurut hukum-hukum Allah. Tetapi dasarnya yang sangat penting adalah kasih karunia Allah. Jadi kalau kita hanya memikirkan dengan hukum Allah dan sebagainya, ya, maka kita tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi, ya. Jadi kita harus berdasarkan kasih karunia, dan kasih karunia itulah yang mengubahkan kehidupan kita masing-masing. Baik, apakah pelajaran paling penting yang Anda telah pelajari mengenai kasih karunia Allah melalui pelajaran Anda mengenai tulisan Paulus kepada jemaat Efesus? Jadi bisa ditanyakan apa yang sudah dipelajari dan sebagainya. Tetapi beberapa poin di sini untuk bisa ditambahkan, keselamatan hanya melalui kasih karunia. Kasih karunia yang akan menyatukan. Siapa yang akan disatukan? Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi, kesatuan anggota jemaat, kesatuan dalam rumah tangga, kesatuan walau ada perbedaan status. Jadi kita ingat ada bos ataupun juga pegawai, ya, hamba dan sebagainya dapat disatukan dalam Yesus. Jadi kita perlu menyadarinya bahwa kita juga dalam peperangan rohani dan kita perlu dilengkapi oleh senjata Allah. Banyak hal yang kita bisa dapat pelajari dari buku Efesus, ya. Kemudian ini satu poin yang bisa ditunjukkan juga, persatuan antara Yahudi dan non-Yahudi, persatuan dalam jemaat, persatuan dalam keluarga, persatuan antar generasi dan antar status sosial. Semua persatuan dapat dicapai hanya di dalam Yesus Kristus. Oke. Kita ya kan mempunyai tendensi untuk mementingkan diri, ya. Kalau orang minta tolong, kadang-kadang kita masih pikirkan apakah cukup untuk saya lebih dahulu atau tidak. Ya, sering kita menolong orang berdasarkan kelebihan, tetapi ataupun juga menolong pekerjaan Tuhan berdasarkan kelebihan, padahal Tuhan mau supaya kita memberikan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun mungkin di dalam keterbatasan sekalipun. Baik, jadi kita masing-masing mengatakan bahwa hanya dengan Kristuslah kita dapat disatukan. Baik, siapa yang telah dibesarkan dalam rumah tangga dengan pemikiran bahwa Allah akan mengizinkan kita hidup dalam masa kekal bila Anda cukup baik, ya kan? Dari kecil-kecil Anda sudah katakan, harus jadi anak baik, harus jadi anak baik supaya masuk surga. Kalau nakal tidak akan masuk surga, akan masuk neraka, ya. Tetapi apa yang sudah dibacakan tadi, Efesus 2 ayat 8 dan 9, kasih karunia kamu diselamatkan.
ya. Jadi yang ditanyakan di sini, siapa yang telah dibesarkan di dalam rumah tangga dengan pemikiran bahwa Allah akan mengizinkan kita hidup dalam masa kekalahan bila Anda cukup baik? Umumnya semua kita, ya. Semua kita memikirkan bahwa hanya dengan cukup baik baru bisa naik surga, ya. Padahal kita tidak sanggup untuk jadi baik. Nah, dari mana datangnya ide yang salah mengenai keselamatan itu berasal? Ya, kita lihat coba Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka benar oleh seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan menuju maut. Oke, banyak orang yang pikir, wah dengan cara ini kita bisa selamat, dengan cara ini kita bisa menjadi baik ya. Itu berasal daripada kuasa kejahatan, filsafat manusia yang telah berdosa ya. Jadi oleh sebab itu kita mempunyai konsep yang salah tentang Allah ya. Konsep yang tentang Allah itu adalah Tuhan itu kejam sekali. Kalau kita melakukan sedikit dosa saja, kita akan dihukum ya. Saya ingat waktu kecil-kecil ya baca buku-buku ada agama yang mengajarkan ya kalau kita berdusta maka lidahnya akan dipotong ya, kemudian kita akan disetrika segala macam ya, membuat orang jadi ketakutan ya. Nah, kita harus ingat prinsip agama yang salah adalah selamat dengan perbuatan ya. Itu adalah prinsip agama yang salah. Ini yang Roh Nubuat katakan ya. Nah, jadi kita dipacu jadi berusaha untuk menjadi baik, padahal kita akan gagal kalau kita berusaha sendiri untuk menjadi baik ya. Tetapi kalau Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita, itulah yang menyebabkan kita bisa berhasil untuk menjadi baik. Baik, bagikan beberapa contoh kisah dalam Alkitab dari mereka yang jelas diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman dan bukan sebab perbuatan baik mereka ya. Pengalaman Abraham ya. Misalnya ya apa yang dikatakan bahwa oleh sebab percaya maka Abraham itu dibenarkan oleh Tuhan ya. Bagaimana dia bisa percaya ya untuk mendapatkan anak ya dalam usia 100 tahun. Sebab dia diingatkan akan menjadi anak pada saat dia 99 tahun ya, dan waktu itu si Sarahnya itu sudah 89 tahun. Coba bisa bayangkan. Jadi hanya dengan iman saja ya. Pengalaman daripada Daud ya sering gagal dalam kehidupannya kalau kita baca di dalam buku Mazmur ya 51 ataupun juga 34 ya. Ya, berbahagialah orang yang dosanya dihapuskan ya dan pelanggarannya ya ditutupi Tuhan ya, diampuni Tuhan. Jadi kita bisa lihat hanya dengan iman mereka itu bisa bertindak dengan artinya bisa menghasilkan perbuatan baik. Nah, bagaimana penciptaan baru itu mungkin terjadi dalam diri seseorang? Silakan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, jadi kita ini buatan Allah. Jadi bukan hanya oleh sebab tubuh kita atau penciptaan itu dibuat daripada Allah, tetapi penciptaan baru juga adalah hasil daripada pekerjaan Allah. Itulah sebabnya makanya kita pelihara hari Sabat, ya. Sebab Sabat itu adalah tanda penciptaan dan itu merupakan suatu lambang di mana kita harus diciptakan baru setiap dari minggu ke minggu, ya. Jangan datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita dapat diperbaharui kembali, ya. Jadi diciptakan baru, ya. Dengan kuasa Tuhan. Baik, siapa yang mempunyai kesaksian dari sukacita yang datang bila kita mengalami ciptaan baru di dalam Kristus? Ya, pengalaman pribadi, ya, masing-masing bagaimana Anda menjadi orang yang baru setelah mengenal Yesus Kristus, bisa berikan kesempatan kepada orang lain. Salah satu yang saya masukkan di dalam buku saya, Kitab Ajaib kalau tidak salah, ya, adalah pengalaman daripada Sam Tannehill, ya. Luar biasa sekali sebab dia adalah seorang pembunuh, perampok, ya,
akhirnya harus dihukum mati, tetapi ada seorang yang memberikan Alkitab kepadanya di penjara. Ya, kemudian hidupnya berubah luar biasa sekali. Tadinya dia tidak mau baca, ya. Tetapi semua bacaan di penjaranya sudah habis, ya terpaksa dia baca itu. Ya. Dan mula-mula dia tidak pernah tahu, ya. Jadi waktu lihat Yesus itu menjadikanlah anggur jadi air menjadi anggur, langsung dia pikir Yesus itu adalah seorang pemabuk, ya, yang biasa minum anggur. Pada saat dia membaca tentang Yesus menyuruh murid-muridnya itu mencari keledai, maka dia pikir Yesus itu adalah seorang pemimpin geng, ya, yang mau mencari keledai. Ya. Jadi begitulah, sebab tidak pernah baca Alkitab sebelumnya, tetapi sesudah lebih banyak membaca bahasa, akhirnya betul-betul dia berubah dan dia berhadapan dengan maut dengan sukacita. Sampai dia punya kata-kata terakhir kepada pendeta William Fagel, dikatakan, ya, see you in the morning, ya. See you in the morning. Ya, aku akan lihat engkau di pagi hari yang cerah itu. Itu ada bukunya, yaitu 3 Hours to Live. Ya. Baik, banyak pengalaman-pengalaman yang dapat disaksikan bahwa bagaimana kita itu dapat berubah hanya dengan kuasa Tuhan saja. Oke. Nah, kisah Alkitab siapa yang sangat mengesankan Anda mengenai orang yang punya transformasi total dan ciptaan baru di dalam Kristus, ya, di dalam Alkitab, ya. Mungkin kita bisa lihat pengalaman Paulus, ya, dari seorang penganiaya akhirnya menjadi pengabar Injil, atau pengalaman Yohanes yang sering disebut Son of Thunders, ya, menjadi anak yang kekasih, ya. Baik, ya. Kita masuk ke bagian yang terakhir, ya, mengenai masalah berjalan dalam persatuan. Mengapakah berjalan dalam kesatuan bisa merupakan tantangan dalam jemaat Kristen? Silakan, Mary. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 1-3. Terima kasih. Baik, mengapa berjalan dalam kesatuan bisa merupakan tantangan? Ya, oleh sebab sering masing-masing mempunyai ego masing-masing, ya. Masing-masing merasa diri benar, termasuk di dalam gereja Tuhan, oke, yang sering rajin tetapi untuk menonjolkan diri. Artinya aktif supaya dikenal oleh orang lain, ya. Jadi pengaruh daripada dosa sering memberikan indikasi atau kecenderungan kepada kita untuk mementingkan diri, termasuk dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dan akibatnya itu dapat menyebabkan suatu perpecahan, ya. Tetapi kalau kita kembali datang kepada Tuhan, ya, maka kita akan bisa belajar untuk rendah hati, lemah lembut, dan sabar, ya. Tunjukkanlah kasih dalam saling membantu, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi itu hanya terjadi dengan kuasa Tuhan saja. Baik, bagaimana setan mencari jalan untuk membuat berbagai perpecahan di dalam jemaat? Ya, silakan. Efesus 4 ayat 14, 25, dan 29. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi bagaimana setan mencari jalan untuk memecahkan jemaat? Ya, termasuk di sini mempunyai sifat kanak-kanak. Itu maksudnya kanak-kanak bukan menuju kepada kebaikan, tetapi sifat kadang-kadang gampang tersinggung, toh.
atau rupa-rupa ajaran angin pengajaran, yaitu interpretasi-interpretasi yang salah yang memecahkan kita sehingga kita dapatkan ada sempalan-sempalan, ya, ada klik-klik dalam gereja, ya. Jadi permainan palsu dan kelicikan yang menyesatkan, ya. Kemudian mungkin berdusta atau apa namanya itu gosip yang terjadi dalam gereja, ya. Kata-kata kita, ya, yang kita gunakan bukan untuk memberkati tetapi membuat perkataan yang kotor, ya, mengutuk orang, ya. Oleh sebab kita tersinggung langsung katakan, ya, kita langsung mengutuk sama orang lain, menggunakan kata-kata kasar, ya. Tetapi dikatakan jangan sampai itu keluar dari mulut kita, ya, supaya kita mau biarlah kata-kata kita itu yang membangun, yang mendorong, ya, yang menjadi berkat, ya. Kata-kata kita haruslah yang menjadi berkat kepada orang lain. Baik, bagaimana kita dapat menghindarkan pengaruh setan dan tetap memelihara kesatuan roh dengan ikatan yang penuh damai di dalam jemaat? Melin? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, jadi untuk supaya kita bisa menghadapi pengaruh daripada setan, ya, supaya tetap bersatu, ya, kita harus punya kasih mesra, terus saling mengampuni, ya. Kemudian sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita susah mengampuni orang, sebab kita sudah tolong ini, ya. Kita sudah tolong orang, tetapi kita dibicarakan. Kita sudah tolong orang, tetapi justru dia mengutuk kita atau mengfitnah kita. Ada orang yang pernah saya tolong, ya, mengfitnah, ya. Nah, mengfitnah. Bagaimana caranya untuk menghadapi ini? Ya, ampuni saja dengan kasih daripada Tuhan. Jadi pandanglah bagaimana Yesus telah disalibkan dan waktu di kayu salib dia masih berkata apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Luar biasa sekali dalam perasaan nyeri, sakit, pedih, ya. Namun dia tetap memikirkan orang lain. Inilah satu hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Yesus Kristus. Baik, bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran dalam gereja? Ya. Jadi kalau ada pertengkaran dalam gereja, apa yang harus dibuat? Ya, maka Efesus 4 dimulai dan diakhiri dengan seruan untuk saling peduli satu sama lain sebagai anggota gereja. Di antara himbauan ini, Paulus memberikan dukungan kuat untuk gagasan bahwa kita harus memelihara persatuan dalam gereja. Dia mulai dengan memberikan 7 daftar satu. Itu ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa. Ya. Kita terikat bersama oleh kenyataan rohani ini dan pada kenyataannya kita memang harus bersatu. Ya. Jadi, ya, kalau ada ganjalan-ganjalan, dekatin dia, kemudian kita bisa bicarakan dan saling memaafkan satu sama lain. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kita bersatu dan tidak usah ragu untuk minta maaf, ya. Ya. Tidak perlu ragu untuk minta maaf. Baik, sebutkan perlunya kerja keras untuk persatuan. Kita harus selalu berusaha untuk memelihara kesatuan. Salah satu cara kita masing-masing dapat melakukan adalah dengan menjadi bagian aktif dari tubuh Kristus. Ya, jadi saat tubuh Kristus kan mempunyai peranan masing-masing, ya, masing-masing kita harus melakukan tugasnya, ya, sebagai diakon, diakones, atau mungkin sebagai pendeta, sebagai guru sekolah sahabat, sebagai saudara-saudara sekalian, ya, kita lakukan tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Setiap anggota adalah bagian tubuh yang berbakat dan harus berkontribusi dalam memelihara kesehatannya, ya. Jadi menanggung beban satu sama lain, yang menolong satu sama lain, ya. Setiap orang harus mendapatkan manfaat dari pekerjaan para rasul, nabi, penginjil, pendeta, dan guru. Ini seperti
ligamen dan tendon, memiliki fungsi pemersatu, membantu kita tumbuh bersama di dalam Kristus yang adalah tubuh, kepala tubuh, ya. Jadi Yesus jadi kepala, kita harus sesuai dengan yang jadi kepala, ya. Kalau kita bertindak tidak sesuai dengan yang jadi kepala, itu berarti sakit kita, ya. Artinya sudah terpisah daripada kepala, ya. Baik, pada saat itu Paulus juga memberitahu bahwa kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Kata-kata yang dengan jelas menunjukkan bahwa gereja mula-mula menghadapi beberapa pergumulan dari permainan palsu manusia, ya. Itu yang telah terjadi, ya. Jadi merasa seorang lebih baik daripada yang lain. Yang orang Kristen asal Yahudi rasa lebih benar daripada orang Kristen asal kafir dan sebagainya. Jadi itu adalah permainan palsu manusia. Baik, bagaimana agar hubungan keluarga kita menjadi saksi untuk mereka yang belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus? Sebab pelajaran kita membahas juga tentang masalah rumah tangga, ya. Dan kita lihat di sini dalam buku kita, dalam buku Sekolah Sahabat disebutkan Paulus memperluas temanya tentang meniru kasih Kristus saat ia menasehati suami dan istri Kristen. Kasih Kristus yang mengorbankan diri bagi gereja menjadi teladan bagi suami-suami Kristen. Sementara kesetiaan gereja kepada Kristus menjadi teladan bagi istri-istri Kristen. Jadi kalau misalnya dasarnya adalah Yesus, maka dengan sendirinya akan ada kerukunan dalam rumah tangga. Daripada menggunakan karunia seksualitas mereka dengan cara yang tidak sopan dan egois, suami istri Kristen berfokus untuk saling menghargai satu sama lain dan menjadi satu daging. Dan satu daging kembali adalah meliputi keseluruhan daripada manusia, ya, pemikirannya, ya, arah pikirannya dan sebagainya haruslah diarahkan untuk bersatu, ya, walaupun dua tubuh. Oke. Baik. Dari seruan untuk jemaat, ketika Paulus beranjak menuju seruan terakhir untuk ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, dia meminta orang percaya untuk menghindari kedegilan hati mereka sebelumnya, dan untuk menghindari kemarahan dan ucapan kasar, menggantikan bahasa yang membangun dan memberikan kasih karunia. Hindarkan kalimat-kalimat, ya, yang kasar dalam rumah tangga. Ada seorang istri yang pernah ngomel kepada saya satu waktu, kalau suaminya marah maka nama-nama binatang dari kebun binatang muncul, ya, kata babi, anjing, ya, dan sebagainya. Itu adalah hal yang tidak patut keluar dari mulut orang Kristen, ya. Tetapi kita harus menggantikannya dengan kata mesra, sayang, ya, sweetheart, ya. Ada yang panggil suaminya, istrinya atau pasangannya honey, ya, madu, ada sugar, gula. Anyway, tetapi satu kata yang manis lah, ya, jangan berikan hal yang bisa memecahkan. Ya, ada yang mengejek, ya. Mengejek istrinya, si pesek. Saudara-saudara sekalian, kita harus hindarkan hal yang demikian. Siapa yang telah menjadi satu kesaksian kepada Anda mengenai kesatuan dalam roh yang telah datang sebab kehidupan yang penuh penyerahan kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, ya. Jadi masing-masing bisa memberikan pengalaman pribadi, ya, bagaimana apakah seorang itu artinya mempunyai kesatuan oleh sebab penyerahan kepada Tuhan dan melakukan tindakan yang mempersatukan, misalnya menolong orang yang pernah ditolong, ya, dapat memberikan bersaksi, ya, atau sebagai gantinya masing-masing mempertahankan pendapat pribadi, tetapi datang kepada Yesus akhirnya dapat disatukan kembali, ya. Banyak kesaksian-kesaksian yang dapat, ya, kita peroleh. Baik. Nah, sekarang kita datang kepada kesimpulan, ya. Berbagai kita dapatkan
adanya berbagai simbol ya di dalam buku Efesus ya. Jadi simbol itu apa saja ya? Baik menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah, dan sebagai mempelai wanita ataupun istri Kristus. Kemudian Paulus menggambarkan gereja sebagai tentara Allah dan memberikan seruan untuk mempersenjatai diri. Ini adalah bagian yang memberikan banyak manfaat, tetapi juga risiko pemahaman yang salah. Kita dapat salah memahami perkataan Yesus sebagai seruan untuk mengambil senjata militer atau untuk bersikap agresif dalam hubungan kita dengan orang lain. Meskipun demikian, Paulus telah menekankan persatuan perkataan yang meneguhkan dan kelemah lembutan. Jadi dalam peperangan rohani kita perlu tetap dilengkapi dengan persenjataan Kristus. Jadi ini adalah simbol-simbol yang memberikan persatuan. Jadi tentara ya berperang ya menghadapi akan musuh ya itu perlu bersatu. Bagaimana kalau tentara itu masing-masing mempertahankan pendapatnya ya terjadi kekacauan, tidak akan pernah bisa berhasil dalam mengalahkan musuh. Jadi dalam mengalahkan musuh kebenaran kita harus bersatu dan menggunakan persenjataan Allah. Dan sebagai anggota tubuh kita masing-masing punya fungsi ya yang penting. Jadi sebagai bait Allah masing-masing juga mempunyai fungsi-fungsi masing-masing ya dalam membangun akan bait Allah ataupun tubuh Kristus. Jadi penggunaan simbol ya di dalam buku Efesus itu adalah bagian pertama daripada kesimpulan ini. Bagian kedua kita harus mengerti tentang misteri Injil ya. Inti dari surat Paulus kepada jemaat Efesus adalah mengenai ketertarikannya dengan Injil adalah sebuah misteri ya. Dan sekarang Injil itu bukan lagi misteri atau rahasia ya. Kenapa? Ya. Kita lihat bagian yang keduanya. Paulus memulai suratnya dan menyatakan Allah mengungkapkan kepada kita misteri kehendaknya. Misteri itu adalah tentang warisan. Misteri itu adalah tentang fakta bahwa Allah adalah kasih. Misteri itu dalam kata-kata Paulus sendiri adalah Kristus di dalam kamu dan harapan akan kemuliaan. Jadi misteri itu ya atau rahasia itu kita ketemukan ya yaitu Yesus Kristus. Ya, ini kita harus mengerti dalam pandangan bagaimana orang-orang Yahudi yang merasa tadinya mereka saja yang akan selamat, yang lain itu kafir. Hanya mereka itu yang benar, yang lainnya itu adalah orang-orang yang tidak baik, ya. Tetapi di sini diberikan suatu rahasia, Tuhan kasih, ya, dan melalui Yesus Kristus kita semua bisa mendapatkan keselamatan itu. Baik, bagian yang ketiga, kita dalam peperangan besar. Kita harus tetap dilengkapi oleh perlengkapan senjata Allah, namun satu waktu peperangan akan berakhir. Nah, ini adalah salah satu kutipan yang sangat paling saya senang, ya, dalam buku, yaitu kalimat terakhir daripada buku The Great Controversy, atau di Indonesia disebut Alpha and Omega jilid 8, halaman 715 dan 716. Dikatakan, pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaannya ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tak bergerak, dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna dan menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Itu dalam bahasa Inggris sangat indah sekali. Sin and sinners are no more. The great controversy is ended. Sins and sinners are no more. Kemudian dikatakan dari semua benda yang ada di dunia ini katakan God is love. Hal yang sangat menarik ya. Kalau buku ini Conflict of Ages series yang pertama itu kan Patriot and Prophet memulai dengan kata God is love. Kemudian akhir daripada buku Conflict of Ages series adalah The Great Controversy dan diakhiri dengan kata God is love. Luar biasa ya, sangat indah sekali. Baik, saudara sekalian, pertanyaan untuk aplikasi bisa ditanyakan, apakah yang paling penting bagi Anda dapatkan dari apa yang Anda pelajari dari tulisan Paulus kepada jemaat Efesus? Ya, jadi tanya apa yang kita pelajari dari sini, ya.
Masing-masing bisa memberikan pandangan untuk semua berpartisipasi ya. Ingat saja bahwa harus berhenti kalau waktunya sudah habis ya. Jadi harus ringkas-ringkas ya. Prinsip apa dalam buku Efesus yang dapat digunakan dalam menghadapi konflik di dalam jemaat ya. Kalau misalnya masing-masing tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus ya. Dan dalam tubuh Kristus itu semua penting. Jangan pernah meremehkan orang lain. Sesuatu yang kecil, ini bulu hidung yang kecil sekalipun, ya kecil kan, tetapi penting, ya. Ya, apa yang terjadi kalau kita tidak ada bulu hidung, ya? Jadi semua udara tidak bisa disaring, ya. Maka itu menyebabkan paru-paru yang kotor, sama sekali dapatkan emfisema atau dapatkan kanser paru-paru. Hanya bulu yang kecil, artinya ada lagi yang lebih kecil daripada bulu, yaitu silia. Itu silia itu kan, atau namanya apa, bulu getar ya, bulu getar dalam bahasa Indonesia. Itu begitu kecil, tetapi itulah sangat penting sekali ya. Jadi jangan pernah meremehkan akan anggota yang lain. Oke, semuanya penting di hadapan Tuhan dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke. Bagaimana Anda dapat menolong keluarga yang mau bercerai dengan menggunakan buku Efesus ya. Ikutilah prinsip daripada buku apa yang tertulis di dalam Efesus pasal yang kelima ya. Kepada suami kasihilah ya, kemudian kepada istri tunduklah. Jadi kalau itu mengikuti, tetapi di dalam hubungannya dengan Yesus. Jadi kalau seandainya itu bisa terjadi, maka ya rumah tangga itu bisa rukun. Tetapi kalau masing-masing mempertahankan pendapat, ya akan terjadi permasalahan besar. Sering keluarga tidak bisa ditolong lagi. Bagaimana Anda menolong anggota yang senantiasa berpikir bahwa keselamatan adalah dengan jalan berbuat baik? Iya. Jadi Anda bisa tanyakan, diskusikan mungkin ya, tetapi satu hal yang sangat penting bahwa bagaimanapun kita berbuat baik, ya, maka kita akan gagal. Jadi ada yang bertanya, oh kalau bicara soal berbuat baik, ya, itu orang-orang Buddha itu banyak loh yang baik-baik katanya, ya. Banyak sekali yang baik-baik, mereka menolong, mereka ya, melakukan apa namanya ibadah dengan baik, kemudian mereka itu suka mengamal, ya. Sebab mereka percaya dengan berat amal maka mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik ya. Dalam dunia yang akan datang mungkin dia punya status akan meningkat ya. Nah, jadi banyak sekali orang yang mempunyai keyakinan yang demikian. Hanya permasalahannya ya adalah tentang masalah perbuatan baik. Kita sering perbuatan baik dipenuhi dengan kepentingan diri ya. Dan sering termasuk di dalam agama Buddha, orang-orang itu harus menuai apa yang dia buat. Jadi kalau misalnya dia jahat, dia akan menuai kejahatan. Jadi susah sekali untuk mengampuni. Bahkan tidak ada konsep pengampunan. Ya. Jadi oleh sebab tidak ada konsep pengampunan, maka kalau orang yang jahat itu akan selalu mendapatkan ya kejahatan. Ya. Nah, kita harus menunjukkan kebaikan termasuk kepada orang yang jahat sekalipun. Itulah satu keistimewaan yang harus ada dalam diri kekristenan. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah kita selesai dan masih ada 43 menit. Silakan Peggy. Wah, sudah beberapa tangan yang terangkat dan juga ada juga pakai ini pertanyaan. Ada yang tertulis? Baik. Oh, belum ada yang tertulis, tetapi Ya. ada 2 tangan yang terangkat. Silakan. Ya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan yang begitu baik. Efesus dalam hati. Iya, di kolom chat belum ada yang menuliskan pertanyaan, jadi silakan kepada seluruh partisipan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan Pendeta Kuntaraf akan menjawab. Namun Berusaha untuk menjawab. berusaha untuk menjawab. Ya, ada 2 orang yang raise hand, saya berikan kesempatan kepada Ibu Evi Peo. Ya, Bu Evi Peo. Udah buka? Ya, silakan. Bisa, udah terbuka.
Udah Oke. terbuka, Bu Evi. Oke. Selamat sahabat pendeta, selamat sahabat semua. Selamat sahabat, bagaimana di kota Mobagu? Panas, belum hujan-hujan. Oh, panas. Terima kasih pendeta, penjelasannya jelas banget. Cuman yang saya mau tanyakan ada satu. Apakah di organisasi kita ada buku panduan untuk diskusi sekolah sahabat itu jangan teriak-teriak atau apa gitu? Karena yang kalau di gereja-gereja saya sebelumnya, ya kita kalau di dalam diskusi kita nadanya kan beda. Tapi ini yang terjadi di sini, apalagi kok ada tamu dari uni atau daerah, waduh, seperti orang berkhotbah gitu. Nah, baru sahabat kemarin, ini bekas ketua sidang, dia langsung ngomong, ini pendeta seperti sudah bukan gereja, sudah seperti pasar, teriak-teriak katanya. Saya juga kadang-kadang berhenti dulu kalau mereka lagi teriak. Nah, murid-murid saya kan pada lansia. Jadi mau tahu, adakah panduan dari organisasi kita untuk tata cara gitu berdiskusi? Karena saya baru ngalamin di sini. Terima kasih. Terima kasih. Panduan itu ada yang disebut dia Sabbath School Action Unit, ya. Apa bahasa Indonesianya itu? Sabbath School Action Unit, ya. Unit kelas sahabat, ya. Jadi yang dimaksudkan adalah kelompok itu, ya, kalau boleh hanya 6 sampai 8 orang. Kemudian kalau 6 sampai 8 orang, walaupun di dalam ruangan itu ada 30 kelas, sebab ada misalnya 300 anggota, ya. Jadi dalam kelompok yang kecil masing-masing itu hanya berbisik, ya, hanya kedengaran di kelompok itu saja, ya. Jadi bicara, ya, hanya di situ saja. Jadi itu yang selalu kita anjurkan. Kadang-kadang kita, saya ingat dalam banyak seminar yang kami buat, kami praktekkan, ya, dalam satu ruangan yang sangat besar sekali, misalnya di Mountain View College, ya. Itu Mountain View College itu kan ribuan orang, ya. Tetapi ayo kumpulan kelompok kecil, saya berikan pertanyaannya, kemudian saya katakan bisik saja ya bicara. Dan waktu pelan-pelan ini tidak kedengaran suara keras-keras, ya. Tetapi yang menyebabkan suara keras sebab kelasnya terlalu besar, jadi orang masing-masing berbicara dengan keras, ya. Jadi kalau satu ruangan dengan yang bisa muat 300 misalnya, dan dibagi dalam 4 kelas, ya, hanya 4 saja misalnya, maka ya suaranya ini di sini berteriak, di sana berteriak, di sini berteriak, ya. Makanya sekolah sahabat itu haruslah di dalam, ya, kelompok kecil, ya. Unit kerja sekolah sahabat kalau tidak, ya. UKSS, ya, itu yang selalu kita anjurkan, ya, kelompok kecil. Oke. Baik, semoga Oke. menjawab ya, Bu Evi. Tapi kalau bisik-bisik kadang-kadang kalau lansia mungkin nggak bisa dengar lagi, ya. Mereka kan hanya ada 2 bangku. Oh, 2 bangku. Nah, sedangkan dengan 2 bangku pun yang kita selalu anjurkan adalah dia punya guru tidak perlu untuk berdiri walaupun 2 bangku, tetapi dia duduk, ya, kemudian mengajar begini, ya. Jadi itu yang kita anjurkan. Kalau orang berdiri mempunyai kecenderungan untuk, ya, bicara keras. Tetapi kalau duduk, ya, dia akan bicara dengan lebih lembut, ya. Dan Maksud saya tidak 2 perlu bangku harus Maksud saya gimana? 2 bangku itu yang lansia.
yang 2 bangku lagi yang bukan lansia. Tapi mereka sangat terganggu dengan yang kelas lain yang kalau mereka lagi debat, kok begitu, aduh, saya nggak tahu mau ngapain, saya juga belum lama di Nah, sini. kalau ada 4 bangku, itu sudah harus dibagi dalam dua kelas. Oh, Ya, dua baik. kelas. Ya. Terima kasih Jadi, masukannya Pendeta. Tuhan ya, berkati. oke. Silakan, Dr. Ya, John Watupomo. iya. Terima kasih, Bu Evi. Oke, sekarang saya akan panggilkan Dr. John Watupongo. Iya. Sudah? Ya, Sudah. terima kasih. Terima kasih Ibu Peggy, terima kasih Pak Pendeta, Ya, selamat sahabat. selamat semuanya. Terima kasih, selamat Ya, sabat. rupanya bulan-bulan ini tuh adalah bulan-bulan Efesus nih. Banyak sekali hal-hal yang dibicarakan di Efesus ini. Sampai Efesus kan ini cuma 6 pasal nih. Sampai dengan terakhir itu persenjataan Allah. Cuma saya ada satu pasal, ada satu ayat yang saya tidak mengerti di sini. Sama sekali saya bingung. Yaitu di Efesus 2, sorry, ayat 15. Saya bacakan ya Pak Pendeta ya. Boleh saya bacakan? Ya, silakan. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ini maksud saya, ini matinya nyanya huruf besar, kemudian ia juga huruf besar, dan seterusnya dia huruf besar. Tolong dijelaskan dong Pak Pendeta, saya juga kurang paham nih ayat ini. Itu aja pendek-pendek ayat saya. Terima kasih. Oke. Ya, kita harus mengerti bahwa berbicara tentang hukum Taurat, ya, maka ada hukum upacara, ada juga hukum yang disebut hukum moral, ya, ada juga hukum kesehatan, ada juga hukum sipil. Jadi kita masing-masing mengetahui bahwa pada saat Yesus disalibkan, ya, yaitu mati, maka kita tidak perlu lagi hukum upacara. Ya. Jadi hukum-hukum upacara yang melambangkan akan Yesus tidak lagi diperlukan dengan matinya Yesus di kayu salib. Ya. Jadi dia membatalkan hukum Taurat. Ya. Kemudian dikatakan dengan segala perintah dan ketentuannya, ya, sesuatu ketentuan-ketentuan, misalnya orang akan masuk ke Ka'bah atau Bait Kudus, ya, dengan membawa akan domba, ya, dan harus bagaimana prosesnya dan sebagainya, itu tidak perlu lagi, ya. Kemudian kita masing-masing mengetahui juga bahwa ada acara-acara yang lain yang harus mereka ikuti selama ini, ya, yaitu ada acara Sabat Perdamaian, ya, dan sebagainya, ada yang terjadi, ya, berbagai macam acara. Segala hukum Taurat itu kita tidak perlu lagi. Kenapa? Yesus sudah mati untuk kita, ya. Dan ini sama sekali tidak pernah berbicara mengenai, ya, kita boleh melanggar akan hukum Allah, ya. Sebab hukum Allah itu adalah satu hal yang kekal, dan kalau kita lihat kepada seluruh pasal diajak supaya kita mempunyai kasih, dan kasih itu dengan sendirinya meliputi akan kasih kepada Allah dan sama manusia, dan semuanya itu tercurah di dalam buku, di dalam 10 hukum, misalnya di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, ya. Jadi itulah satu hal yang kita harus ketahui, dan di samping itu, ya, kita
mengetahui adanya sesuatu yang tersalah dengan dia punya penterjemahan, ya. Dan keterjemahan ini bukan maksudnya untuk membatalkan, ya, tetapi untuk menyadari, ya, bahwa ini harus kita tidak sebutkan membatalkan, ada satu istilah yang saya tidak begitu ingat, ya, tetapi kita tidak bahkan tidak boleh mengenyampingkan, ya, begitu. Jadi kita pernah bahas, ya, dan nanti kita bisa bahas kembali, ya. Tetapi kalau berbicara tentang hukum Taurat, kita harus ingat ada hukum kesehatan yang membuat kita lebih sehat, ya. Ada hukum sipil yang berlaku hanya untuk orang-orang Israel. Itu tidak perlu untuk kita. Kemudian ada juga 10 hukum yang tetap yang kita perlukan, dan dikatakan bahwa Tuhan tidak akan ubah sampai akhir zaman. Apakah jelas, Bapak Watupongo? Ya, jadi Pak Pendeta, ya, jadi yang dibatalkan itu sebenarnya hanya satu hukum, yaitu hukum upacara. Hukum upacara, ya, yang Sedangkan melambangkan hukum Yesus. lain, hukum moral dan hukum sipil itu tetap berjalan. Iya, Baik, terima kasih Pak kita Pendeta. harus tahu begini, supaya kita harus tahu, ya, latar belakangnya, ya, daripada apa yang kita sudah pernah bahas di dalam kuartal ini. Adanya suatu pertentangan antara orang Kristen yang berasal dari Yahudi dengan orang Kristen yang non-Yahudi, ya. Dan pertentangan itu berdasarkan kenyataan bahwa orang yang non-Yahudi itu berbeda, ya, walaupun sudah jadi Kristen. Dan sering di antara mereka masih menuntut mereka itu harus disunat. Kemudian bukan hanya itu, mereka itu dalam masuk ke bait Allah misalnya tidak boleh masuk, ya, hanya di luar, ya. Jadi itu menimbulkan suatu permasalahan sebab orang-orang yang baru saja masuk, ya, ternyata mereka diperlakukan berbeda. Dengan alasan untuk orang Yahudi, yaitu oleh sebab adanya hukum Taurat. Termasuk di sana adalah mengenai masalah sunat dan sebagainya. Nah, jadi Paulus mau coba menekankan bahwa kematian Yesus itu, ya, menyebabkan bahwa Taurat bukan lagi menyelamatkan mereka, ya. Jadi hanya Yesus yang menyelamatkan, ya. Dan oleh sebab sudah kita diselamatkan oleh Yesus, maka kita artinya oleh sebab kasih karunia kita diselamatkan, tetapi, ya, Tuhan yang akan bekerja dalam diri kita untuk berbuat baik, ya. Kita lihat ayat sebelum itu, ya, Efesus pasal 2 juga, ya, supaya kita dapat berbuat baik, ya, dan perbuatan baik itu yang penuh dengan kasih itu adalah sesuai dengan hukum Tuhan. Dapat mengerti Bapak Watupongo? Bisa saya tangkap sedikit. Ya, makasih Pak Pendeta. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Dokter. Baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaannya Pendeta, ya. Nanti kita kembali lagi kepada yang raise hand. Dari Victor Lanas. Selamat pagi Pendeta Kuntaraf di Amerika. Mengapa banyak orang Advent sudah memakai perlengkapan senjata Allah, tetapi kalah ketika melawan iblis, akhirnya meninggalkan Advent menjadi murtad? Bagaimana pakai senjata Allah tetapi kalah ketika melawan iblis? Saya rasa mereka tidak menggunakan senjata Allah. Kalau gunakan senjata Allah, ya, yang di situ disebut iman, ya, misalnya senjata Allah dengan iman, dia akan siap untuk menghadapi tantangan, akan menang, ya. Mungkin dia sudah kalah
dia tidak menggunakan senjata Allah lagi. Kalau orang mempunyai iman, walaupun dia mendapatkan tantangan, misalnya tidak bisa ujian hari Sabat, ya, atau harus ujian hari Sabat, tapi oleh sebab iman dia tetap tidak mau. Saya lihat orang-orang yang ambil fakultas kedokteran dulu di Medan, artinya di Indonesia, dulu kan untuk jadi dokter sekolahnya 7 tahun, ya. Orang-orang yang jadi dokter dari Universitas Sumatera Utara itu paling cepat itu ada 9,5 tahun, kemudian ada yang 11 tahun, ada yang sampai 14 tahun. Kenapa? Sebab selalu tertahan dengan masalah hari Sabat, ya. Tapi mereka menang, ya. Mereka menang, ya. Kenapa? Sebab mereka mempunyai iman, ya. Jadi kalau misalnya dia kalah, dia artinya tidak menggunakan akan persenjataan Allah. Baik. Oke. Kalau masih kurang, silakan klik raise hand ya, Pak Victor Lanes, nanti akan saya panggil. Ya, berikutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya Pastor Kun, praksis dan kenyataan hidup apa saja yang dilihat dan dirasakan Paulus sehingga dia berpikiran perlu berkirim surat kepada jemaat di Efesus? Masih relevankah surat-surat Paulus ini untuk perkembangan jemaat di era modern saat ini yang serba digital? Oke. Jadi permasalahannya dengan sendirinya kalau dia menulis surat, oleh sebab dia mengasihi jemaat Efesus, ya. Jadi dia pernah melayani akan jemaat Efesus dan dia rindu, ya, untuk bersama dengan jemaat Efesus, ya. Tetapi dia waktu itu sedang berada dalam penjara. Kemudian dia dapatkan ada berbagai macam masalah yang telah terjadi oleh sebab antara orang Yahudi yang telah Kristen dengan orang yang non-Yahudi yang menjadi Kristen, ya, yang adanya perbedaan sikap, ya. Jadi dia melihat adanya masalah perasaan diri benar, kemudian menyebabkan perpecahan, ya. Jadi itulah sebabnya dia perlu untuk menolong mereka supaya mereka itu menjadi baik dan hidup dengan rukun dan berbakti dengan baik. Itulah sebabnya dia menekankan jangan pernah lupa keselamatan hanya melalui kasih karunia melalui Yesus, bukan melalui hukum. Jangan oleh sebab bukan oleh sebab masalah hukum Taurat, ya, tetapi ya kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia dan Tuhan yang bekerja menghasilkan perbuatan baik dalam diri kita. Jadi dengan demikian maka ia coba menekankan kepada Yesus dan Yesuslah yang dapat mempersatukan itu jemaat. Dan sampai kepada masalah rumah tangga juga, ya, akan bersatu jika mempunyai Yesus Kristus, sampai kepada para pegawai yang mempunyai status sosial yang berbeda dengan para bos, ya, dengan majikan, ya, supaya semuanya itu bersatu di dalam Tuhan, ya. Jadi itulah yang menjadi beban daripada Paulus sehingga dia menuliskan akan buku Efesus. Kemudian apakah ini masih relevan? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada saudara Gunawan Cahyadi, apakah gereja-gereja kita itu sudah bersatu? Maaf, Pastor Kun belum sepertinya, Pastor Kun. Apakah sering ada perpecahan di gereja? Iya, sering. Iya. Apakah masih ada masalah rumah tangga? Masih. Masih. Jadi kalau gitu petunjuk ini masih relevan atau enggak? Iya, masih Pastor. Masih. Iya. Jadi kalau masih ada masalah di gereja, ya artinya ya masing-masing lupa bahwa kita itu anggota tubuh,
Anggota tubuh ini mempunyai fungsi masing-masing dan semua penting. Jadi kita harus saling menghargai dan kita harus dekat kepada Yesus. Jadi kalau dengan Yesus kita dapat bersatu, ya. Begitu juga rumah tangga. Jadi dengan demikian maka segala macam masalah-masalah dapat diatasi, ya. Kalau kita ikuti petunjuk buku Efesus, ya, yang ditulis oleh Paulus. Jadi dengan demikian maka di zaman era modern ini buku Efesus masih tetap, ya, relevan. Saya ingin sampaikan satu hal yang penting, budaya bisa berbeda, ya. Namun hukum Tuhan itu bicara mengenai masalah relationship, ya. Sambil contoh, waktu pengantinnya Ishak, ya, Ribkah itu datang, dia datang dengan onta, terus dia menutup dia punya muka dengan veil, ya, datang dengan onta, ya, ketemu dengan Ishak. Sekarang, ya, pengantin itu datangnya dengan Mercedes, ya, atau mungkin mobil-mobil yang lain, ya, datang dengan mobil, ya. Berbeda kan dia punya budaya, keadaan. Namun, ya, prinsip hidup tidak berubah, yaitu relationship, hubungan kasih atau benci, ya. Yaitu suka ramah atau kasar, ya, kejam atau mesra. Jadi zaman dulu sampai sekarang masalah relationship itu tidak berbeda antara, ya, kasih dan benci. Begitulah hukum Allah ini berbicara tentang relationship. Jadi tetap relevan. Dapat mengerti Bapak Gunawan Cahyadi? Iya, Pastor. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, betul Oke. sekali. Baik, terima kasih Dr. Gunawan Cahyadi yang telah bertanya dan terima kasih Pendeta Kuntara. Terima Baik, kita, kasih, Bu. ya, selanjutnya dari Matanari. Selamat pagi, Pastor Kuntaraf. Kenapa jemaat di Efesus tidak terjadi pertengkaran antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi seperti di kota-kota atau jemaat lainnya? Ada, justru oleh sebab terjadi adanya perbedaan pandangan dan perbedaan sikap itulah sampai Paulus menuliskan akan buku tersebut. Ada ya? Oke. Oh ya, Ya. kenapa sampai harus dituliskan demikian? Oleh sebab, ya, perbedaan dan adanya perbedaan pendapat, ya, dan perasaan merasa tidak dihargai, ya. Dengan demikian maka Paulus merasa perlu untuk menulis. Ini Matanari ini apa? Olsen ini muridku? Bukan Pak Pendeta ya. Olson itu abang saya di atas. Oh gitu. Oke, salam buat Olsen Matanari. Murid saya 40-an tahun lalu. Oke, Oke, baik. silakan. Ya, Ya. tadi saya lihat ada Pak Ugi yang raise hand. Apakah batal atau terhapus, Pak Ugi? Oh ya, Saudara Ugi Sindan waktu pelajaran hari Selasa, pelajaran Alkitab hari Selasa, meminta bahannya, tetapi saya tidak dapatkan dia punya email. Oke, baik. Pak Ugi nggak jadi resign ya? Kalau tidak jadi Ya, resign, tidak. jadi. Ya, tidak jadi. Saya hanya ingin menambah seperti mana yang Ibu katakan tadi. Ada yang saya juga ada pengalaman yang di mana seorang jemaat dia berteriak maksudnya dia tidak puas hati dengan respon daripada jemaat yang lain.
Maknanya apabila saya menjelaskan dengan baik, akhirnya dia slow down dan akhirnya dia minta maaf dan terima penjelasan itu dengan baik. Oke, Iya. jadi hanya menanggapi Oke, ya good. tadi ya. Ya, Terima kasih tambahannya. Baik, apakah masih ada yang mau raise hand bertanya langsung atau menuliskan pertanyaan di chat sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini? Karena di kolom chat saya lihat tidak ada lagi halo pertanyaan. pendeta, Ya, apakah ini pendeta dengan dengar siapa? suara saya? Ya, ini dengan siapa? Boleh sebutkan namanya? Ugi Sindan. Grady. Atau siapa? Dengan siapa? Pak Ugi lagi atau dengan Ugi siapa? Sindan tadi saya lihat. Pak Ugi, silakan Pak Ugi. Silakan Pak Ugi kalau mau bertanya. Ya, halo. Iya, Sekarang ya, sekarang jelas. ya, sekarang jelas. Silakan Pak Ugi. Bukan ini. Ini dia punya latar belakang aja pendeta. Latar belakang saja. Ya. Sekarang saya di Kota Kinabalu, Sabah. Mhm. Ya. Kelihatannya dia lagi berbicara dengan yang lain itu ya. Di PG ya. Oh, oke. Oh. Oke, kalau begitu kita mute aja ya. Baik. Apakah ada yang bertanya langsung? Bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan malam hari ini. Iya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Pak Roni, Pak Harjono, apa ini? Oh, ada Pak Tampu Bolon. Ya, sudah. Ada Gradi. Silakan Pak Tampu Bolon ya. Terima Bisa kasih. dibuka kameranya Pak supaya Ada bisa satu kameranya dibuka, ada tergangguan. Oh, oke, silakan. Boleh. Suara saya jelas ya, Bu? Boleh. Kedengaran Ya. suaranya. Silakan Pak pertanyaannya. Ini setahu saya atau saya belum pernah membaca bahwa Paulus itu tidak hidup seharian bersama dengan istrinya. Tetapi dia kok bisa memberikan contoh-contoh yang baik untuk hubungan suami istri atau keluarga. Dan ini ada beberapa orang Kristen lain mempertanyakan saya, di mana itu Rasul Paulus? Apa itu tidak bohong katanya? Dia sendiri tidak hidup dengan suami istri atau keluarga, tetapi kok dia bisa memberikan nasihat-nasihat tentang keluarga. Itu yang pertama, Pak Pendeta Kuntara. Yang kedua, pada umumnya kalau kita baca di Efesus 5 bagian yang terakhir, antara suami dan istri biasanya atau secara umum kehidupan, apabila istri penghasilannya lebih besar dari suami, maka suami yang tunduk kepada istri. Nah, ini pada umumnya saya lihat ya. Di Advent juga ada seperti itu. Nah, oleh sebab itu pertanyaan saya Pak Pendeta yang kedua, bagaimana mengatasi? Pertama tadi, Paulus tidak hidup dengan keluarganya, tapi dia bisa memberi nasihat tentang keluarga. Yang kedua, kalau penghasilan istri lebih tinggi dari suami, biasanya istri itu banyak menuntut supaya suami yang tunduk kepadanya. Bagaimana ini, Pak Pendeta? Terima kasih. Oke. Yang pertama, ada dua hal yang kita bisa singgung di sini. Yang pertama ialah ya bahwa ada kemungkinan Paulus itu pernah menikah. Ya. Jadi dia pernah menikah, kemudian dia tidak menikah lagi. Ya, itulah sebabnya bisa memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga. Itu satu alasan yang pertama. Ada kemungkinan ya dia pernah menikah. Yang kedua adalah kalau seorang itu mendapatkan ilham daripada Tuhan, ya
maka dia senantiasa bisa memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan yang dia terima. Dan kita tahu bahwa dia adalah seorang yang mendalami akan firman Tuhan dan seorang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, maka ia bisa memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan yang dia telah terima daripada Tuhan. Waktu saya belum menikah, maka saya bisa menggunakan buku Adventist Home atau rumah tangga Advent untuk memberikan nasihat kepada orang lain yang punya anak yang bermasalah, dan saya tunjukkan berdasarkan Adventist Home, tapi saya belum menikah. Pernah juga saya membahas masalah rumah tangga pada saat saya masih muda, kemudian ada seorang dari divisi yang datang dan bertanya kepada satu orang, dia seperti yang sudah menikah saja, kasih nasihat. Jadi sekarang banyak sekali sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk menolong orang lain, walaupun kita sendiri masih belum alami. Jadi itu alasan yang kedua yang mungkin lebih tepat dibandingkan dengan alasan saya yang pertama. Kenapa Paulus bisa memberikan nasihat tentang rumah tangga? Faktor yang kedua, tentang istri yang mungkin income-nya lebih tinggi, ini bisa saja terjadi, tetapi bukan berarti bahwa istri harus menuntut lebih banyak, Dan sebetulnya suami dan istri tidak harus untuk khawatir mengenai masalah menuntut selama mereka menggunakan Yesus di dalam rumah tangga. Jadi bukannya menuntut, tetapi segala sesuatu itu harus berjalan bersama-sama. Untuk sepanjang kami sesudah menikah, istri saya selamanya lebih besar income-nya dari saya. Oleh sebab kebetulan dia dokter, saya pendeta. Dan income dia lebih tinggi, bahkan uang pensiunnya juga sampai sekarang dia masih lebih tinggi dari saya. Tetapi kita mempunyai, yang penting dalam rumah tangga itu kita punya persetujuan, kita punya anggaran bersama-sama apa saja Jadi sesuatu perkara yang kita rencanakan dengan keuangan yang ada kepada siapa kita artinya proyek mana, hampir tiap hari kita dapatkan surat orang minta dana Jadi yang mana yang kita harus kabulkan dan sebagainya kita perlu untuk runingkan bersama-sama Jadi tidak selamanya gaji yang lebih besar menyebabkan tuntutan yang lebih besar, tetapi rumah tangga yang disatukan di dalam Tuhan dan dekat kepada Tuhan, saya percaya akan saling menyokong, bukan menuntut, tetapi saling menguatkan, Itu hal yang sangat penting sekali. Dan itulah rumah tangga Kristen yang seharusnya. Oke. Kalau saudara Tampu Bolon masih kurang jelas, banyak sekali, ada 149 episode dari Obsesi Hati yang ada di YouTube, dan banyak itu mengenai masalah rumah tangga, yang kita bahas. Itu Pak Pendeta yang ada beberapa saya lihat, baik di keluarga Advent masih ada seperti itu. Dan ini yang sulit mereka hilangkan. Itu makanya saya bertanya bagaimana cara untuk membantu supaya itu bisa dihilangkan. Itu aja tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Caranya seperti yang Yesus yang Roh Nubuat katakan, buat sebuah lingkaran, tunjuk titik tengahnya, kemudian buat garis-garis menuju ke titik tengah, lebih dekat garis-garis ini kepada jari-jari ini ke titik tengah, lebih dekat satu sama lain. Jadi Yesus haruslah menjadi pusat rumah tangga kita. Lebih dekat kita kepada Yesus, kita lebih dekat satu sama lain. Kita dapat lebih mengerti satu sama lain. Dan untuk kebutuhan rumah tangga bersama-sama,
sekarang ya dengan uang yang terbatas, sebab kebutuhan itu kan banyak ya. Bagaimanapun besarnya gaji istri selalu masih kurang ya. Kalau kita mau melihat dari daftar yang kita butuhkan, tetapi perlunya untuk saling duduk bersama-sama dan mengatur akan keuangan keluarga. Terima kasih. Oke. Ya. Iya. Semoga puas ya Pak Tampu Bolon. Terima kasih Iya, sudah Bu. Terima bertanya. kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana Pak Roni mau bertanya? Pak Harjono atau Pak Roni mau bertanya? Silakan Pak. Ya. Enggak bertanya. Oh, oke, silakan Pak. Udah, tadi sudah benar Pak. Jangan di mute. Ya. Oh, cukup. Oke, baik. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Baik. Oke, Pendeta. Saya boleh tanya sedikit? Silakan Pak Harjono. Ada dalam pikiran saya ini mengenai teknik aja. Rasul Paulus kan dalam penjara ya. Mereka kan nulis surat untuk jemaat. Bagaimana orang di penjara itu masih diberikan kebebasan? Padahal di kerajaan Roma itu kan sangat ketat ya, sangat keras begitu ya. Nah itu. Terus bagaimana caranya seperti zaman dahulu itu untuk mengantarkan surat ini kepada jemaat-jemaat itu? Iya. Dari apa yang telah terjadi, ya kalau kita lihat kepada tulisan-tulisan yang lain, misalnya Filipi dan sebagainya, ternyata bahwa sementara dalam penjara ini Paulus itu masih bisa bersaksi. Bahkan ada orang istana yang ikut menerima kekristenan. Kalau kita baca di dalam tulisannya sampai waktu menyampaikan salam ya, salam teristimewa dari istana ya. Jadi artinya orang-orang Kristen itu banyak yang bertobat ya, termasuk ke penjaga-penjaga daripada penjara itu ya. Jadi dengan dengan adanya orang-orang Kristen yang sebagainya, maka dia mempunyai kesempatan untuk menulis. Mungkin juga kita harus tahu juga bahwa penulisan waktu itu adalah mungkin dari papirus ya, atau mungkin dari apa yang disebut parchment ya. Jadi papirus itu adalah kertas kuno ya, yang itu umumnya banyak kalau di Mesir, berasal dari Mesir tetapi bisa beredar kemana-mana, atau dari parchment, itu dari kulit dia dituliskan ya. Jadi dia bisa memohon ini kepada penjaga penjara mungkin yang sudah Kristen dan sebagainya ya, dan dia bisa menuliskan dan untuk meminta untuk dikirimkan. Kemudian kalau kita lihat di dalam beberapa tulisan yang lain, ada yang dia utus untuk membawakan surat itu. Salah satu misalnya Timotius ya, untuk membawakan ke surat itu ya, yang ke Filipus ataupun kepada yang di Kolose disebutkan tentang siapa yang bawa suratnya ya. Jadi itulah kita bisa sampaikan. Terima kasih Pendeta. Ya, bisa jawab ya. Oke, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, Pendeta tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada yang raise hand. Memang sudah 9:28, sudah tinggal waktu 2 menit untuk tutup dalam doa. Iya. Kita akan tutup. Boleh tanya sedikit aja ya? Boleh, silakan Pak. Boleh. Kami dari Jemaat Tani Molta, kami dari Madiun sudah kenal Pak Kuntarat sudah mulai dulu ya, karena Pak Kuntarat sudah pernah ke Madiun. Kami sudah umur 83 tahun. Kami bertanya Pak, ya di dalam Efesus 4
ayat 26 dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apakah ini matahari sesungguhnya atau ini melambangkan matahari kebenaran Tuhan Yesus? Ini pertama. Kalau matahari yang sebenarnya berarti marah itu masih ada kebebasan selama 12 jam, ya, kurang lebih begitu. Apakah ini matahari yang di sini disebutkan ini adalah lambang dari matahari kebenaran Tuhan Yesus? Inilah Pak Kuntara pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini Bapak Tani Mulya. Ya, dari Iya, Tani. Madiun ya. Ini jemaat Madiun atau? Ya, Madiun, tepatnya dari Caruban, Pak. Oke, Caruban ya. Ya. Jadi Caruban itu 50 tahun yang lalu pendetanya Pendeta Setiadi ya. Ya, betul, betul Pak. Betul. Betul ya. Oke. Ya. Nah, ini adalah matahari yang sebenarnya. Kalau kita marah, janganlah terlalu lama maksudnya. Artinya kita harus selesaikan marah kita sebelum matahari terbenam. Sebab kalau sudah matahari terbenam, ya itu yang jadi masalah adalah kita tidak bisa tidur. Ya. Jadi kalau tidak bisa tidur, ya maka terganggulah kesehatan. Ya. Jadi Tuhan katakan biarlah marahmu, ya jangan sampai matahari terbenam supaya sudah bisa diselesaikan dan sebagainya. Jadi bisa tidur dengan nyenyak. Kalau tidak, orang jadi insomnia, terpikir-pikir marah dan sebagainya, tidak bisa tidur, sakit ya. Jadi ini matahari yang sebenarnya. Iya, iya. Makasih Pak. Terima kasih. Oke. Iya. Baik. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baiklah, kita akan segera menutup. Terima kasih Pendeta Kuntara yang sudah memberikan pelajaran yang begitu baik ya. Tentunya kita semua setuju dan boleh memberikan appreciate kepada Pendeta Kuntara ya. Terpujilah nama Tuhan karena pelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar PGSSI. Terima kasih Bu Evi untuk tampnya. Mungkin yang lain juga boleh kalau mau memberikan reaction. Terima kasih biar pendeta lihat. Akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Mohon kesediaan dari Ibu Evi Peo untuk berdoa. Doa tutup ya. Kita akan bersama-sama berdoa tutup. Mari kita satu dalam doa. Suaranya gitu. Suaranya jelas. Oke. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, di mana kami telah selesai mendengarkan akan pelajaran sekolah sahabat yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Kuntara. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, dan kami merasa sangat terberkati dengan mengikuti program ini. Berkati pendeta di dalam segala pelayanannya Tuhan, diberikan kesehatan, agar kami tetap ada pelajaran yang kami bisa dengar daripada pendeta. Berkati Tuhan, kami semua ini yang sudah mengikuti, agar kami dapat membagikan ini kepada murid-murid kami, terlebih Tuhan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga Ibu Peggy yang selalu menjadi moderator, Joy, Daniel, dan semua yang terlibat dalam program ini. Terima kasih Bapak, kami mau tidur yang di Indonesia. Berikan kami tidur yang senang dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat agar kami bisa pergi ke gereja. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin.